Sains dan teknologi ini memegang peranan penting Bu untuk research and development, pengembangan produk, inovasi dan lain-lainnya. Bagaimana kira-kira bentuk implementasi dari sains ini untuk pengembangan produk tembakau inovatif bebas asap seperti yang tadi Anda sudah sampaikan? Ya, jadi segala sesuatu yang kita lakukan dalam produk tersebut kita tentunya berdasarkan penelitian yang sangat teliti gitu ya, menggunakan sains dan teknologi. Bahkan di Indonesia sendiri kita mempunyai lab khusus gitu ya, yang kita namakan dengan advanced lab. Di seluruh dunia advanced lab ini hanya ada 4 dan di Indonesia adalah salah satunya gitu. Jadi harapan kami adalah dengan sains dan teknologi ini akan memulai sebuah transformasi industri gitu ya. Bagaimana industri tembakau ini akan terus berkembang ke depannya sesuai dengan permintaan para konsumen dewasa, kemudian juga dengan mempertimbangkan concern-concern yang ada selama ini di dalam masyarakat. Makanya kami melihat sangat penting untuk selalu menggunakan pendekatan teknologi dan pendekatan ilmiah dalam kemudian memberikan pilihan kepada para konsumen dewasa. Jadi based on scientific evidence ya Bu, ya memang harus seperti itu dalam pengembangannya. Bagaimana nilai ekonomi yang sudah tercipta dari adanya produk tembakau bebas asap ini, Bu Elvira? Jadi ini adalah contoh komitmen kami kembali lagi bagaimana Indonesia menjadi pusat dari ekspor, gitu ya. Tidak hanya kami memproduksi untuk memenuhi permintaan para konsumen yang ada di Indonesia, tetapi kita juga jadikan untuk ekspor. Bahan baku, tenaga kerja, investasinya ada di Indonesia, gitu ya. Kemudian ini yang kemudian kita juga ekspor ke berbagai negara. Saya rasa ini adalah contoh bagaimana usaha di Indonesia ini tidak hanya menjadi raja di negara kita, tetapi juga bisa menjadi pemasok di negara-negara lain yang saya rasa ini juga didorong terus oleh pemerintah. Jadi memang kontribusi nyatanya adalah bagaimana tidak hanya menjadi raja di local domestic consumption, tapi juga untuk ekspor ke luar negeri dan lain-lainnya dengan competitive advantage dan sumber daya alam yang luar biasa Indonesia miliki tentunya ya, Bu Elvira. Ini di awal ini menarik Bu, karena pedoman dari berjalannya PT HM Sampurna adalah suatu pedoman yang sangat filosofis. Tadi Ibu sebutkan namanya, saya sebutkan lagi nih Bu, prinsip falsafah tiga tangan ya. 3 stakeholders yang luar biasa besar dan inilah jalannya HM Sampurna. Nah, pelaku UMKM Indonesia juga menjadi salah satu pemangku kepentingan utama. Apa upaya yang sudah dilakukan untuk memberdayakan pelaku UMKM Indonesia sendiri? Oke, jadi Indonesia sangat kaya dengan UMKM. Bahkan Indonesia selalu bilang backbone ekonominya adalah UMKM gitu ya. Sampurna melihat hal ini dan melihat salah satu opportunity terbesarnya bagaimana mengembangkan para retail tradisional gitu ya, warung-warung, tuku-tuku kecil gitu ya. Bagaimana mereka bisa naik kelas gitu usahanya gitu, menjadi tempat yang lebih ramai, omsetnya lebih besar dan lain sebagainya. Sehingga kita melihat inilah salah satu celah untuk pengembangan UMKM. Dekat dengan bisnis kita, tetapi ini juga langsung berdampak pada masyarakat luas. Hari ini Sampurna telah membina sekitar 243.000 retail tradisional melalui program yang kita namakan Sampurna Retail Community. Kalau Mbak Adek jalan-jalan ada tuh biasanya tulisannya SRC gitu ya. Itu concentrationnya di mana Bu? Di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Tentu saja yang terbesar anggotanya ada di Pulau Jawa. Tetapi dari ujung ke ujung di Indonesia semuanya telah menjadi mayoritas adalah anggota SRC. Makanya kita sampai bisa mencakup 243.000 anggota SRC gitu. Cukup luas. Kita bina mereka bagaimana mereka mengelola toko, cara display barang supaya lebih menarik gitu ya. Kemudian juga cara mereka financial literacy atau pelatihan keuangan gitu ya. Dan yang terpenting adalah juga bagaimana kita bisa melakukan digitalisasi gitu. Kita menawarkan apps yang mereka bisa gunakan sehingga semuanya jauh lebih efisien. Dan satu lagi yang cukup membantu adalah bagaimana kita juga menggabungkan mereka dengan bank supaya mereka juga bisa mendapatkan access to finance. Access to finance. Jadi itu adalah upaya kami untuk membangun UMKM Indonesia. Itu adalah program yang pertama. Yang kedua, kami memiliki program yang namanya Pusat Pelatihan Kewirausahaan Sampurna atau Sampurna Entrepreneurship Training Center SETC. Letaknya ada di Pasuruan, Mbak Ade. Lahannya sekitar 27 hektar, di mana kami bisa melatih
mereka untuk menjadi wira swasta yang di bidang kuliner, bidang pertanian, bidang peternakan, dan lain sebagainya, sehingga mereka bisa mencari penghidupan sendiri, mulai berwirausaha dengan pelatihan yang kami berikan. Berarti ini menarik ya Bu ya, ada penyaringan juga untuk bisa Betul. bergabung di Betul. SCTC ya Bu. Dan ya? hari ini SCTC sudah melatih sekitar 70.000 orang. 70.000 orang tadi di SCTC dan 200 ribuan UMKM Betul. untuk SRC sendiri. SRC. Bu, sedikit saja saya ingin bertanya, bagaimana perkembangannya sejauh ini untuk program SRC dan SCTC, sejak kapan didirikan sampai saat ini, bagaimana milestone-nya, silakan. Untuk SCTC dimulai sejak tahun 2007 gitu ya. Setiap tahun ada saja pertambahan orang yang kita latih gitu ya. Kembali lagi memang untuk menjadi wirausahawan yang sustain gitu ya, dibutuhkan kerjasama kedua belah pihak, baik kami sebagai para pelatihnya maupun juga dari pihak masyarakat sendiri supaya mereka konsisten gitu ya. Tantangannya selalu ada, tetapi kita tidak berhenti untuk terus bisa mendampingi mereka, dan hari ini sudah ada sekitar ada ribuan yang bisa kita dampingi. Untuk dari 70.000 mungkin sekitar, saya harus bilang mungkin sekitar 3 ribuan yang kita bisa dampingi terus usahanya sampai hari ini gitu. Jadi karena from the start ya Bu ya, Betul. memang di train dari awal 3.000, sekarang malah sustain gitu ya. Betul. Usahanya ya. Nah yang kedua adalah untuk SRC, kita mulai dari tahun 2008, dari mulai hanya sejumlah kurang dari 50 toko di Medan, hari ini sudah 243.000 seluruh Indonesia. Jadi program ini bahkan menjadi percontohan juga untuk di beberapa negara yang sudah melihat ini sebuah praktek yang sangat baik sekali, bagaimana terdapat keuntungan kedua belah pihak antara kami sebagai pembina maupun mereka yang dibina gitu. Secara keseluruhan dan secara garis besar, apa sebenarnya dampak yang dihasilkan dari inisiatif Sampurna Entrepreneurship Training Center ini kepada pelaku UMKM Indonesia, dan mungkin juga Anda melihatnya secara agregat untuk ekonomi Indonesia sendiri? Yang pertama, mereka sering kalau tidak didampingi itu gampang putus asa. Jadi mereka lebih bertahan menurut kami. Lebih resilient ya Bu ya, karena memang ada mentorship dan assistance itu tadi. Terus yang kedua, mereka juga bisa menaikkan kelas dari usaha mereka. Bagaimana membuat packaging yang lebih baik, bagaimana kemudian produknya bisa lebih lama masa berlakunya dan lain sebagainya. Dan ini juga memberikan tingkat confidence bagi para pelaku usaha tersebut gitu ya. Yang terakhir tentunya akses pasar dan omset. Ini yang kita juga pasar dan omset. Jadi saya ambil contoh misalnya di SRC, di para toko-toko kelontong tersebut, toko tradisional ini, kita meminta para pemiliknya untuk mendedikasikan satu pojok khusus yang dinamakan pojok lokal. Di mana di dalam pojok lokal ini kita meminta mereka untuk kemudian menjual produk-produk kecil yang dihasilkan di sekeliling mereka. Jadi tidak saja kami kemudian membantu para retail tradisional ini, tapi retail tradisional ini juga kita dorong untuk membantu para UMKM yang ada di sekitarnya. Gitu. Jadi ini adalah bukti nyata bagaimana sebuah perusahaan yang besar gitu ya bisa kemudian bergandeng tangan dengan masyarakat luas untuk mengembangkan usaha-usaha yang lain. Dengan jumlah yang luar biasa banyak ya Bu. Kita harapkan untuk inisiatif ini dapat berjalan lancar dan sustainable untuk tahun-tahun ke depannya. Terima kasih banyak atas komitmennya. Dan terakhir Bu, selain menciptakan nilai ekonomi, dan tentunya tidak hanya dari investasi, pemberdayaan UMKM, penciptaan lapangan kerja, membawa UMKM naik kelas, mensejahterakan masyarakat Indonesia, bagaimana Sampurna mendukung keberlanjutan lingkungan di Indonesia. Ada banyak target net zero emission pada tahun 2060 dan juga kita lihat pollution index dan lain-lain. Untuk keberlanjutan lingkungan ini sendiri seperti apa? Oke. Jadi komitmen Sampurna adalah untuk mencapai karbon netral pada tahun 2025. Sebenarnya upaya ini sudah kita mulai jauh-jauh hari, bahkan kita menggunakan energi bersih itu sejak tahun 2017. Kita menggunakan solar panel di berbagai tempat produksi kami, baik itu di Surabaya, Malang, Kerawang, dan baru saja yang diresmikan adalah di Pasuruan, di mana kami menggunakan 10.550 solar panel yang kami pasang di sana untuk menghasilkan energi bagi fasilitas produksi kami.
Nah, ini adalah bukti komitmen kami terhadap lingkungan. Tidak itu saja, bahkan kita juga melakukan preservasi air, bahkan kita mendapatkan sertifikasi water stewardship gitu ya. Di mana ini adalah upaya kami untuk mengelola lingkungan, termasuk juga komitmen kami mengelola limbah gitu di perusahaan. Nah, saya rasa keberhasilan sebuah perusahaan tidak hanya dihitung dari bagaimana keberhasilan secara finansial, tetapi bagaimana perusahaan tersebut bisa beroperasi dengan tetap memperhatikan dan berpedoman pada prinsip-prinsip keberlanjutan, baik itu lingkungan, sosial, dan governance. Jadi lagi-lagi prinsip pedoman yang dari awal mengenai 3 tangan yang akhirnya ditranslasikan menjadi kinerja PT HM Sampurna Tbk dengan komitmen-komitmen ESG untuk Indonesia. Terima kasih banyak Direktur PT HM Sampurna Tbk Ibu Elvira Anita sudah bergabung bersama kami di Consumer Report. Bu Elvira sehat selalu dan sukses selalu. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami.